Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fadilah. Saya dari kelas 15 3A. Pada pertemuan kali ini, atau lebih tepatnya pada pertemuan di mata kuliah praktikum jaringan komputer, saya akan menjelaskan apa itu IP address dan bagaimana cara menghitungnya. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu IP address? Apa itu IP address? IP address adalah sebuah alamat atau alamat yang berupa atau dalam bentuk angka dan angka ini adalah angka yang unik yang ada pada setiap perangkat elektronik. Seperti pada laptop, PC, radio, ataupun printer. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung IP address itu. Tapi sebelum itu, IP address memiliki dua versi. Yang pertama ada IPv4 dan IPv6. Di mana IPv4 itu memiliki panjang bit sekitar 32 bit. Dan IPv6 memiliki panjang bit sekitar 128 bit. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau bagaimana cara menghitung dari IPv4. Kemudian IPv4 memiliki panjang bit sekitar 32 bit, yaitu seperti ini. Satu, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian titik 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ditotalkan semuanya ini memiliki panjang 32 bit. 8 kali 4, 32. Dan setiap 8 bit memiliki panjang nilai maksimum, yaitu 255. Dari mana 255 tersebut? Itu dari setiap angka biner dari setiap bit memiliki nilai. Biner yang pertama yaitu memiliki nilai 128. Biner yang kedua memiliki nilai 64. Yang ketiga memiliki nilai 32. Yang keempat memiliki nilai 16. Yang kelima memiliki nilai 8. Yang keenam memiliki nilai 4. Yang ketujuh memiliki nilai 2. Dan yang terakhir atau yang ke-8 memiliki nilai 1. Jadi jika ditotalkan semuanya memiliki nilai 255. Dan di IPv4 ini memiliki 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, E. Kelas A, B, C, D, dan E. Dan setiap kelas memiliki rentangnya masing-masing. Kelas A memiliki rentang dari dari 1 sampai dengan 126.
dengan subnetworknya yaitu 255.0.0.0. Kemudian kelas D yang memiliki rentang yaitu dari 128 sampai dengan 191 atau 191 dengan subnetworknya yaitu 255.0 255.255.0.0. Kenapa langsung mulai dari 128? Karena 127 sendiri adalah localhost dari PC atau laptop kalian. Kemudian kelas C memiliki rentang dari 192 sampai dengan 223 dengan subnetworknya yaitu 255.255.255.0. Dan untuk kelas D dan E sendiri itu adalah untuk reset. Jadi kita tidak gunakan ini. Jadi untuk pada pertemuan kali ini kita akan mencoba cara menghitung IPv4 dari kelas C. Karena kelas C sendiri adalah kelas yang paling mudah untuk dihitung. Kemudian untuk menghitungnya kita memiliki dua rumus, yaitu untuk mencari rumus untuk mencari subnetwork dan juga hostnya. Di sini yang pertama ada rumus untuk mencari subnetworknya yaitu 2 pangkat n biner 1 dari defaultnya. Maksudnya gimana? Yaitu kita pangkatkan ada berapa biner 1 setelah dari default tersebut. Karena kita di sini menghitung dari kelas C yaitu karena kelas C tadi kan defaultnya itu 255.255.255.0. Nah, di titik 0 ini jika ada angka satunya, angka biner satunya, maka itu nanti dipangkatkan dengan 2. Kemudian untuk hostnya yaitu agak sedikit berbeda memang, yaitu 2 pangkat H atau hostnya biner 0 dari defaultnya dikurangi 2. Maksudnya gimana? Jadi biner 0 dari setelah defaultnya ya, jadi yang dihitung adalah biner setelah default dipangkatkan dengan 2 kemudian dikurangi 2. Langsung saja kita masukkan kepada contohnya agar lebih mudah untuk dijelaskan. Sini kita memiliki sebelum itu kalian harus tahu bahwa pada dunia jaringan komputer seringkali kita mendengar yaitu /28, /32 ataupun /30. Apa maksud dari /28 ini? Yaitu memiliki biner atau panjang bitnya 28. Kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 16 1 2 3 4 5 6 7 8 24 sama dengan 4 1 2 3 4 jadi 28. Yang biner 0 nya ini tidak perlu kita hitung. Jadi maksud dari /28 nya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan kepada rumus untuk mencari subnetworknya. Tadi kan default kelas C yaitu default kelas C yaitu 255.255.255.0. Jadi defaultnya tuh ini. Jadi ketika ada angka setelah ini, maka itu nanti yang akan dimasukkan pada rumusnya. Kita ambil contoh /28 yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Karena /28 itu adalah 32 kurang
28 berarti dia memiliki lebih atau kurang 4 digit, 4 bit, 4 digit. Karena di sini ada 24, kita tambahkan lagi 4. 1 2 3 4 0 0 0. Karena jika ditotalkan semua ini adalah, jika ini adalah anggaplah ini satu semua, 1 1 1 1 1, total semuanya adalah 32 bit seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi kita di sini mencari 28 bit. Jadi 32 dikurangi 28 adalah 4. Jadi yang kita ambil hanya 4-nya saja, atau 4 setelah defaultnya. Jadi di sini ada 4 setelah angka biner 1 setelah defaultnya ada 4, maka kita pangkatkan 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ini untuk subnetworknya. Lalu bagaimana dengan yang hostnya? Sekarang kita akan masuk ke rumus hostnya. Kita lihat dulu rumusnya, yaitu 2 pangkat H biner 0 setelah dari defaultnya dikurangi 2. Setelah defaultnya, yaitu setelah defaultnya kelas C itu adalah ini, berarti setelah defaultnya dan biner 0 berarti adalah ini. Kita hitung ada 4 juga, 1 2 3 4. Berarti 4 dipangkatkan dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Ini adalah hostnya. Kemudian kita ambil contoh lagi. Misal /30 di sini. Berapa itu /30? Kita hitung lagi seperti tadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Karena /30 berarti dikurangi 32 bit berarti kurang 2 bit atau 2 angka biner ya, 2 digit. Maka di sini kita tambahkan 1 2 3 4 5 6 0 0. Karena kalau dihitung totalnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ini adalah /30. Oke, sekarang kita masukkan rumus mencari subnetworknya. Kita lihat angka biner 1 di belakang defaultnya, default kelas C ya. Saya ulangi, ini adalah default kelas C. Default kelas C hanya sampai segini. Berarti setelah default kelas C biner 1 itu ada 6. Berarti di sini kita masukkan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian untuk ini adalah subnetworknya ya, subnetwork. Kemudian untuk hostnya sendiri yaitu bilangan biner 0 setelah defaultnya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kurangi 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ini adalah hostnya. Ya, ini untuk yang /30, yang ini untuk /28. Ya, jadi mungkin cukup sekian dari saya mengenai apa itu IP address dan bagaimana cara menghitungnya, terutama menghitung dari kelas C di IPv4. Oke, sekarang kita akan membuat kabel LAN, yaitu berupa strike dan juga cross. Pertama kita buat yang strike dulu. Urutan kabelnya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kemudian kita rapihkan. Setelah itu kita potong agar rata semuanya. Setelah itu kita masukkan ke dalam RJ45. Pastikan yang memiliki kancing ini berada di bawah.
masukkan sesuai urutannya agar tidak terjadi salah terhadap koneksinya. Nah, pastikan juga semua kabelnya atau ujung kabelnya ini menyentuh ujung dari RJ45-nya atau pinnya agar bisa terkoneksi. Nah, ini seperti ini sudah menyentuh semua. Setelah itu kita crimping. Nah, untuk kabel strike ini ujung yang tadi kita sudah buat samakan dengan ujung yang satunya lagi. Jadi setelah selesai membuat ujung yang satunya, kita samakan juga urutan kabelnya dengan ujung yang satunya lagi. Itu untuk kabel yang strike. Setelah sudah, kita cek dengan line tester di sini. Nah, di sini untuk kabel strike itu urutan kodenya atau lampunya itu 11, 2, 3 berurutan. Itu untuk yang strike. Nah, di sini sudah berurut, sudah nyala semua lampunya. Berarti tandanya sudah berhasil dan bisa terkonek dengan internet ataupun device. Setelah itu kita lanjut ke yang kabel cross. Nah, untuk urutannya, urutan kabel cross sendiri itu mulai dari putih hijau, bentar saya potong dulu ini, dari putih hijau, putih hijau, putih oranye biru, putih hijau, kemudian putih oranye biru, setelah itu putih biru oranye, putih biru oranye, putih biru oranye, putih coklat. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapihkan agar tidak sulit untuk dipotongnya. Nah, setelah itu kita sama ratakan dengan cara dipotong menggunakan tang crimping. Nah, kita pastikan lagi urutannya sudah benar, putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Nah, sudah terurut, kita masukkan lagi ke dalam RJ45-nya.
pastikan juga sampai ke ujung sini ya kabelnya agar bisa terkoneksi. Setelah itu kita crimping. Nah, untuk kabel bertipe cross itu, jadi ujung yang pertama itu ujungnya putih hijau, urutan warnanya itu putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Dan untuk ujung yang satunya itu sama seperti urutan kabel strike, yaitu putih oranye oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, setelah selesai dibuat kedua ujungnya, kita tes lagi dengan LAN tester. Nah, untuk yang cross sendiri itu urutan indikator lampunya tidak berurut seperti kabel strike, tapi dia selang-seling. Ada yang selang-seling, ada yang juga berurutan. Jadi 1 3 2 6 3 1 4 4 5 5 6 2 7 7 8 8. Jadi 1 3 2 6 3 1 4 4 5 5 6 2 7 7 8 8. Nah, di sini sudah benar urutannya. Jadi bisa dibilang juga ini sudah berhasil yang crossnya. Jadi begitulah tutorial untuk menyeting kabel LAN. Oke, sekarang saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial untuk bagaimana cara mengkonfigurasi MikroTik di virtual machine. Ya, di sini saya akan menggunakan VMware Workstation. Jadi sebelum memulainya, download dulu VMware Workstation dan juga file ISO-nya. Setelah download, kita klik bagian WiFi di sini, di bawah sini, klik kanan, klik Open Network dan Internet Setting. Setelah itu klik Change Adapter Option. Kemudian pilih WiFi yang connect ke device kita. Karena saya di sini menggunakan Ethernet, jadi saya pilih Ethernet. Kita double klik, kemudian klik Properties. Sini klik Sharing dan allow, centang allow ini dan pilih VMnet 8. Setelah selesai, klik OK, close. Kemudian masuk ke VMnet 8 ini, double klik lagi. Kemudian kita klik Details. Ini adalah IP address-nya 192.168.1. Kemudian kita close. Setelah itu kita masuk ke VMware tadi atau virtual machine. Kita klik new virtual machine, pilih tipikal atau recommended, klik next. Kemudian kita pilih installer disk image file atau ISO. Kita cari ISO yang sudah kita download tadi. File ISO-nya kita cari. Setelah itu kita klik next dan pilih yang OS other, karena MikroTik tidak masuk ke dalam Windows ataupun Linux. Kemudian pilih yang versinya versi other 64 bit. Kemudian klik next, beri nama virtual machine-nya bebas, nama apa saja. Kemudian pilih juga lokasi penyimpanannya, bebas di mana saja. Kemudian setelah selesai klik next, next lagi. Kemudian kita sini customize hardware. Dan di sini ada network adapternya, yang satu adalah NAT. Di sini kita wajib miliki dua network adapter, yang satu NAT, yang satu lagi non segment. Jadi kita tambah sini, tambah network adapter, klik finish. Kemudian kita klik klik LAN segment ini, pilih LAN segment 1, atau jika tidak ada klik LAN segment ini, klik add.
buat lagi LAN segmennya. Kemudian setelah selesai, klik LAN segmennya, close, klik finish. Nah, jadi kita jalankan virtual machine-nya dengan klik power on di virtual machine. Kemudian kita double klik pada layarnya, klik A sampai tersilang semuanya untuk kita menginstal semua fitur yang ada di MikroTik. Kemudian klik I untuk menginstal, klik Y untuk yes. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu kita klik enter. Kemudian untuk login ke MikroTiknya, karena by defaultnya adalah admin, jadi kita ketik admin, enter. Di situ passwordnya enter saja. Sini kita ketik N, kemudian enter. Dan kita masukkan passwordnya yang mudah saja, karena jika kita lupa kita akan mengulanginya lagi dari awal. Nah, di sini setelah selesai buat passwordnya, kita masukkan password atau kita config IP address-nya dengan mengetikkan IP address atau kita tag saja biar auto keisi. Kemudian kita masukkan IP address yang tadinya, yang tadi kita lihat tadi 192.168.137.2/24. Kenapa titik 2? Karena titik 2 ini adalah IP klien kita. Kemudian setelah itu kita ketik interface, kita tes saja, kemudian ketik enter 1, enter. Kemudian kita tambahkan juga IP gateway-nya, itu dengan cara IP root gateway. Kita masukkan IP gateway-nya yang tadi 192.168.137.1. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita config IP DNS-nya dengan cara IP DNS set server. Masukkan IP DNS-nya 192.168.137.1. IP DNS ini boleh sama dengan IP gateway ya. Kemudian kita 8.8.8.8. Setelah itu kita klik allow remote request, kita klik yes, kemudian enter. Setelah itu kita klik interface, kita print IP address-nya untuk mengecek IP address-nya dengan cara IP address r atau print. Nah, sini sudah ada ya. Kemudian kita coba untuk melakukan ping gateway-nya, IP gateway-nya. Ping IP gateway-nya kita masukkan 192.168.137.1. Nah, di sini statusnya bukan timeout ya, berarti sudah berhasil untuk masuk ke IP gateway-nya. Kemudian untuk menghentikan progresnya kita Ctrl C. Kemudian kita coba ping google.com untuk mengecek apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Kita ping google.com. Kalau gagal seperti ini, kita coba ganti internetnya ya.
Kalau mau gantinya sama kayak cara yang di awal tadi untuk nyeting internet di awalnya tadi. Kemudian kita coba ping lagi google.com ya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, sepertinya tadi belum terhubung dengan VM8 ya. Jadi saya ganti internetnya dan setelah diganti berhasil ya. Oke, mungkin sampai sini saja dulu untuk tutorial awalnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk men-setting atau mendownload kliennya di sebelum itu saya mengganti ke aplikasi Oracle VirtualBox karena firmware saya memiliki masalah ketika melakukan pemblokiran melalui layer 7 karena kita menggunakan VirtualBox. Kita klik baru, kemudian sini kita beri nama OS Windows atau Windows 10. Untuk foldernya bebas mau ditaruh di mana. Kemudian ISO-nya di sini kita pilih yang Windows 10 ini. Dan setelah itu kita klik selesai. Kemudian saat itu kita ke bagian jaringan, saya pilih yang kita ke bagian pengaturan dulu. Kita pilih jaringan, kita setting jaringannya ke jaringan internal. Kita klik OK. Setelah itu kita mulai. Di sini kita klik next saja, kemudian install. Setelah itu kita tunggu saja sampai install Windows 10 di kliennya sudah selesai.
Oke, setelah masuk ke dalam atau setelah terinstall klien kita Windows, yaitu Windows 10, sebelum itu kita setting dulu mikrotik kita untuk menambahkan IP-nya atau IP klien kita. Kita kembali ke mikrotik kita dulu. Kita masukkan user kita. Pertama kita cek dulu IP-nya. Ada IP apa saja. Di sini sudah ada IP sebelumnya saya sudah settingnya. Kita hapus dulu pertama-tama. Address, remove yang satu. Kemudian kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah terhapus. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk IP kliennya, IP address, address 192.168.2.1/24 interface Ether 2. Kemudian kita cek lagi, kita print. Nah, di sini sudah masuk. Setelah itu kita kembali ke klien kita. Di sini saya sudah tersambung. Tapi sebelum itu, untuk memastikan atau saya ingin memberitahu cara menambahkan IP-nya. Kita pilih yang Internet Protocol version 4. Nah, kemudian kita pilih yang use the following IP address. Kita masukkan secara manual. Ini IP address yang sudah kita masukkan, 192.168.2.2 untuk kliennya. Kemudian untuk subnet kita klik enter saja, nanti otomatis subnet security. Kemudian default gateway-nya kita masukkan lagi 192.168.2.1. Kemudian untuk DNS-nya kita samakan dengan gateway-nya. Untuk alternatifnya sama juga untuk default gateway dari mikrotiknya. Kemudian kita klik OK. OK lagi, kita close. Setelah itu kita masuk ke browser kita. Ini saya menggunakan Firefox. Kita masukkan IP kita tadi. Kita masukkan ke IP lokal kita 192.168.2.1. Kemudian kita masuk ke bagian apps di sini. Kita masuk ke bagian software. Kita pilih yang Winbox desktop ini. Setelah itu kita klik download di sini. Karena saya sudah mendownloadnya, kita langsung masuk saja ke bagian Winbox-nya. Nah, kemudian kita login menggunakan user mikrotik kita, atau kita menggunakan di sini connect to-nya kita isi IP kita yang tadi kita isi di mikrotik 192.168.2.1. Kemudian untuk loginnya kita menggunakan user mikrotik kita. Setelah itu kita klik connect. Nah, di sini kita akan men-setting atau ya men-setting firewall untuk memblokir YouTube. Contohnya di sini menggunakan layer 7 dan juga address list. Pertama kita masuk ke bagian IP, kita klik firewall. Kemudian di sini kita pilih yang layer 7 protokol. Kita klik kita klik new. Kita beri nama sini YTB. Kemudian kita isi regexp-nya dengan tanda ke atas titik tambah
dalam kurung youtube.com. Kemudian jika kita ingin menambahkan lagi URL-nya, kita bisa menggunakan garis lurus, kemudian masukkan lagi www.youtube.com. Kemudian kita tambahkan lagi di sini google.video.com, google.video.com, kemudian Google Image juga jangan lupa, google.image.com. Kita tambahkan juga youtube.b, kemudian kita tutup kurung, titik, bintang, dolar. Kemudian kita apply, kita klik OK. Kemudian kita kembali ke filter rules. Sebenarnya kita disable dulu ini. Kita pilih new. Nah, kemudian kita masuk ke general, chain-nya forward, internet interface-nya kita pilih yang Ether 2, yaitu untuk internet masuk ke dalam device klien kita. Untuk internet keluarannya kita pilih yang Ether 1 atau MikroTik-nya, yaitu kita pilih advance, layer protokol 7, pilih yang tadi kita tambahkan, yaitu YTB ini namanya. Kemudian kita pilih action, kita drop di sini untuk memblokir, apply, oke. Kemudian kita coba kembali ke website atau Firefox-nya, kita cari YouTube. Sambil membandingkan, kita coba buka bsi.ac.id. Nah, di sini bsi.ac.id langsung terbuka, sedangkan YouTube-nya masih muter ya, sebelum masuk ya. Nah, kemudian kita melakukan cara yang kedua, yaitu dengan address list. Kita masuk ke bagian address list, sama di bagian IP firewall tadi, IP firewall address list di sini. Kemudian kita remove dulu yang ini semua. Kemudian kita pilih new. Listnya ini untuk namanya kita masukkan tadi, samakan saja YTB. Untuk addressnya kita masukkan www.youtube.com, apply. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi sama, namanya berbeda saja nggak apa-apa. Kemudian untuk addressnya kita masukkan youtube.com, kita apply, klik OK. Kemudian kita balik ke filter rules, kita klik new, kita ke general, chain-nya forward, kemudian ke sort atau src address listnya kita tambahkan di sini yang tadi kita masukkan, yaitu YT. Kemudian ke advance, kita ke action langsung, pilih yang drop, kita apply, oke. Setelah itu kita coba lagi, kita coba di Microsoft Edge apakah bekerja atau tidak. YouTube. Sebagai perbandingan kita buka bsi.ac.id. Nah, di sini bsi.ac.id langsung terbuka ya. YouTube-nya masih loading di sini, muter, belum terbuka. Ya, jadi mungkin begitu untuk melakukan blokir menggunakan MikroTik atau Winbox di sini, menggunakan layer 7 dan juga address list. Oke, sebelum itu saya lupa menjelaskan, saya lupa memberitahu bahwa kita sebelum menyeting semuanya, kita matikan dulu port lokal kita agar tidak bisa di-track melalui website. Kita masuk ke bagian IP, kemudian ke bagian service. Sini kita pilih port 80 atau port lokalnya, kita disable. Kemudian kita coba masuk ke website
Ini kita cari lagi 192.168.2.1. Nah, di sini sudah tertutup ya akses ke dalam port lokal kita. Kemudian setelah itu kita bisa di sini kita bisa menyeting DHCP untuk klien kita. Kita masuk ke DHCP server. Kemudian kita pilih DHCP setup, pilih Ether 2, pilih next, next lagi, next lagi. Nah, kemudian kita bisa berikan maksimal filenya. Di sini kita setting maksimal filenya misalkan 10. Kemudian kita klik next. Sorry. Kita klik next. Kemudian add DNS, next lagi, next lagi. Untuk list time-nya atau berapa lama dia terhubungnya, kita bisa setting sini, settingnya 30 menit, klik next. Oke, kemudian kita kembali ke network kita, adapter, kemudian internet, adapter. Kita pilih properties, kemudian kita masuk ke internet protocol version 4. Di sini kita pilih yang automatically, klik OK. Nah, kemudian kita OK lagi, kemudian kita cek di sini detail. Nah, di sini sudah berubah IP-nya menjadi 2.10 di HTTP-nya, atau berubah menjadi otomatis IP-nya. Tapi kekurangan kita tidak bisa login lagi ke dalam Winbox kita. Kita close dulu, coba kita masuk lagi ke dalam Winbox kita. Oh, dia masih masuk ternyata. Coba kita close lagi. Nah, di sini violet karena IP kita 2.10 tadi ya, bukan yang 2.1. Jadi kalau kita konekin dia bakal violet. Jadi kalau kita pakai connect to 2.1 itu pasti bisa. Dan kita langkah baiknya kita ubah juga settingan IP kita kembali ke asalnya tadi. Jadi sebelum itu kita bisa setting bandwidth-nya juga. Kita masuk ke bagian UI. Ini kita pilih. Kalau sebelum itu kita bisa melakukan firewall biasa, bukan yang layer 7. Kita langsung saja klik filter rule, langsung klik new, kemudian pilih general, move forward selanjutnya, kemudian interface ini ether 2, out interface-nya ether 1, change. Dan kita masuk ke bagian konten. Di sini kita misalkan mau blokir bsi.acid. Dengan actionnya kita drop, apply. Oke, coba kita masuk ke bsi.acid.
Bentar, kita hapus dulu storynya. bsi.id. Udah. Oh, di sini bsi.id tidak bisa lagi karena dia menggunakan HTTPS sekarang. Jadi kalau kita bisa blokir menggunakan firewall biasa kalau website tersebut masih menggunakan HTTP bukan yang HTTPS. Ini tidak work karena bsi.id sudah menggunakan HTTPS. Kita remove saja. Kemudian kita juga bisa setting bandwidth-nya untuk klien kita. Kita bisa klik new di sini. Ini namanya bebas. Misalkan namanya kan klien 1. Targetnya kita coba IP kita tadi 192.168.2.10. Target uploadnya misalkan kita setting di 500 kilobyte. Target internet sama juga 500 kilobyte. Kita apply. Oke, kita coba ke browser, kita speed test. Nah, di sini sudah terlimit ya, tidak melebihi 500 kilobyte. Nah, sudah terlimit semuanya. Ini kita menggunakan untuk satu klien. Kita juga bisa melimit banyak klien atau lebih dari satu. Menggunakan banyak klien di sini targetnya. Misal IP kita tadi 192.168.2.10. Kemudian juga kita bisa nambahkan di sini. Kita copy dulu. Misalkan sini 2.2. Di sini kita limit 500 lagi. Sama 500 juga. Ini kita apply, kita klik OK. Coba lagi. Kita uji lagi. Nah, masih terlimit ya. Kemudian juga kita bisa setting untuk semua klien yang terhubung ke dalam atau ke gateway kita. Kita klik new lagi. Ini kita namakan seluruh klien. Targetnya kita masukkan gateway kita tadi tahu ke dalam internet kita. Di sini 192.168.2.0. Ini adalah gateway kita 2.0. Jadi semua klien yang terhubung ke dalam 192.168.2. Nah, itu semua bakalan terlimit internetnya. Di sini kita maksimalkan limitnya 500 kilobyte. Sini juga sama 500. Dan kita apply. Oke. Coba kita setting lagi, kita uji lagi. Nah, di
Jadi semua klien yang terhubung ke dalam atau menggunakan internet 192.168.2.0, semua yang terhubung itu bakalan terlimit. Nah, mungkin begitu untuk melimit atau melakukan queue di dalam Winbox atau MikroTik ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk melakukan settingan atau config ARP. ARP ini fungsinya untuk menyembunyikan netboard atau IP login ke MikroTik kita ataupun network yang tersambung ke MikroTik kita. Sini kita masuk ke bagian IP, kemudian klik bagian ARP. Nah, sini saya sudah mengubah ke bagian statik, kita remove dulu. Nah, kita coba masuk lagi ke bagian ARP. Nah, tadi sudah muncul. Nah, kita double klik, kemudian kita klik bagian make static, jadi kita buat IP-nya menjadi static. Nah, setelah lagi juga kita buat make static. Setelah itu kita masuk ke bagian IP, terus kemudian pilih netboard, kemudian pilih discovery setting. Nah, sebelum by default dia tercentang segitiganya, tapi kita akan unchecklist semua protokolnya, kemudian klik apply, oke. Kemudian kita bisa cek dengan masuk ke bagian file manager, kita pilih bagian network. Nah, di sini tertulis network discovery turn off, berarti di sini sudah berhasil. Kita bisa cek juga di MikroTik kita. Nah, bagian netboard sini sudah kosong, bagian save-nya juga kosong. Apabila kita ingin menampilkan kembali, kita bisa menceklis semua ini ya, protokolnya. Klik apply, oke. Nah, di sini jadi terlihat semua netboardnya. Bisa terlihat kembali apabila kita menceklis protokol tadi, 3 protokol tadi. Jadi kita unchecklist saja biar terhide semua netboard kita atau IP-nya. Kemudian saya akan melanjutkan ke bagian blokir YouTube menggunakan Mangle. Tapi sebelum membuat, kita masuk bagian Mangle. Sebelum membuat Mangle, kita buat dulu address listnya. Jadi kita remove dulu. Kita buat address listnya. Kita klik bagian new sini. Kemudian listnya ini bebas. Kita namakan YouTube atau YT. Addressnya kita masukkan www.youtube.com, kemudian klik apply. Kita copy juga di sini biar lebih mudah. Namanya tidak masalah, untuk disamakan saja biar gampang, youtube.com. Kemudian kita klik apply, oke. Kemudian kita masuk ke bagian Mangle. Nah, Mangle ini fungsinya adalah untuk menyatukan semua atau mengelompokkan semua address list. Jadi kita hanya perlu mengaktifkan Mangle-nya saja, jadi otomatis address list-nya pun akan aktif. Agar Mangle ini agar lebih efisien saja untuk penggunaan address list-nya. Kita masuk bagian Mangle, kita klik. Kita masuk bagian Mangle, kita klik new, chain-nya forward, kemudian destination address list-nya kita pilih YouTube. Kemudian kita masuk bagian action,
Ini kita klik yang mark connection, kita tambahkan new connection marknya dengan nama blokir YouTube atau blokir underscore YT. Kita klik apply, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian filter rules. Ini saya hapus dulu. Kita klik new, kita beri komen biar gampang. Blokir Angle. Kemudian chainnya forward, destination address listnya YouTube. Di sini kita masukkan in interface-nya itu ether 2, out-nya ether 1. Kemudian kita tambahkan sini connection mark-nya, yaitu tadi blokir YouTube. Berarti kita masuk ke bagian action, kita pilih yang drop, apply, oke. Nah, kita bisa cek melalui CMD kita ping YouTube-nya. Harusnya di sini request timeout. Nah, apabila sudah request timeout berarti sudah berhasil tandanya. Coba kita masuk ke browser, kita cek apakah dia berhasil atau tidak. Kita lihat dulu historinya. Bagi perbandingan kita buka coba bsi.acid. Nah, di sini bsi.acid langsung terbuka, YouTube-nya masih loading. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian untuk ICMP, apa itu ICMP ataupun apa itu fungsi ICMP. Jadi fungsi ICMP itu untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya spamming ke internet kita. Kita masuk ke bagian filter rules, kita klik new, chainnya forward, terus protokolnya di sini ICMP, pilih yang ICMP sini, in interface-nya ether 2, out-nya ether 1. Kemudian ke bagian action kita pilih yang reject. Nah, di sini akan tertulis reject with ICMP network unreachable. Kita apply, oke. Kita remove dulu ini. Ini kita namai ICMP. Masuk ke bagian CMD lagi, kita ping Google, ping google.com binte. Nah, sini akan tertulis destination net unreachable, tandanya ICMP kita sudah berhasil dan jadi ping ke dalam internet kita sudah terminimalisir atau terhindari ya. Nah, dan satu hal lagi yang penting yaitu untuk penambahan user. Kita juga bisa menambahkan user di Mikrotik, lebih tepatnya di aplikasi Winbox ini, Mikrotik. Kita masuk bagian sistem, pilih user. Ini kita bisa klik new, tambahkan bebas penamaannya, kita namakan cadangan di sini. Grupnya di sini ada read atau write. Nah, read ini hanya untuk membaca, untuk write ini kita bisa lakukan settingan. Nah, kita pilih yang full, jadi bisa menyeting dan juga membaca. Kita tambahkan allow address-nya, yaitu sesuai dengan IP kita yang sekarang. Di sini kita cek dulu IP kita, IP klien kita. Router option. Sini IP kita 2.2.
192.168.2.2. Passwordnya tambahkan juga, yang kita klik apply. Oke, yang user kita hapus dulu. Nah, jadi kita coba login, kita close dulu semua inboxnya, kita login kembali tadi dengan nama cadangan ya, cadangan. Passwordnya 123, kita klik connect. Nah, di sini langsung terconnect karena IP-nya sama 232. Yang diizinkannya adalah IP 192.168.2.2, yaitu IP kita yang sekarang. Coba kalau kita ubah IP kita menjadi DHCP di sini, jadi otomatis dapat IP-nya. Atau kita ubah di sini IP-nya jadi 2.3 misalkan. Oke. Kita ubah. Bentar. Setelah itu kita masuk ke Winbox lagi. Ini kita masukkan cadangan tadi. Passwordnya kita masukkan juga. Nah, di sini tertulis username or password wrong. Di sini tidak bisa masuk karena IP yang diizinkan tadi 2.2, sedangkan IP kita yang sekarang itu adalah 2.3. Jadi kita tidak bisa login ke dalam akun kita. Maksud dari connection to it ini adalah untuk terkoneksi ke dalam gateway kita, bukan ke IP yang kita setting atau IP yang diizinkan. Jadi kalau ingin kembali atau ingin masuk kembali, kita ubah dulu IP-nya jadi 2.2. Nah, di sini langsung masuk ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk final project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.